Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tazkiyatun Nufus dengan NIM 230404619 dari kelas TP5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya terhadap film A Beautiful Mind. Pernah gak sih kalian nonton film yang bikin kalian mikir, sebenarnya ini gangguan psikologis apa sih? Nah, dalam klinis, film yang banyak dibahas itu adalah film Beautiful Mind. Film ini diadaptasi dari buku karya Sylvia Nasar yang menggambarkan perjalanan hidupnya Nash. Film ini tidak hanya mengangkat tentang kejeniusannya Nash dalam teori permainan, tetapi juga mengangkat bagaimana gangguan mental itu sendiri dapat merenggut realitasnya, dapat merenggut hubungan sosialnya dan juga kebermaknaannya. Kisah ini menjadi penting karena memperlihatkan bahwa individu dengan kecerdasan yang luar biasa sekalipun dapat mengalami gangguan psikologis. Jadi, film ini bukan hanya menceritakan tentang jenius matematikawan, tetapi juga tentang penyakit gangguan mental skizofrenia yang penuh dengan tantangan. Menurut WHO, terdapat 23 juta orang hidup di dunia ini dengan skizofrenia. Meskipun tidak sampai 1% dari populasi manusia, tetapi skizofrenia ini memiliki dampak yang luar biasa, mulai dari halusinasi, delusi, isolasi sosial, hingga tidak bisa mempertahankan hubungan ataupun pekerjaannya. Nah, bagaimana sih cerita tentang skizofrenia dalam film A Beautiful Mind ini? Yuk kita ulik. Tokoh utama dari film A Beautiful Mind ini adalah John Nash yang diperankan oleh Russell Crowe. John Nash ini digambarkan sebagai seorang yang jenius matematikawan, IQ-nya tinggi, brilian, tetapi realitasnya kacau. Ada beberapa gejala skizofrenia dalam film ini yang dialami oleh John Nash yang bisa kita identifikasi. Yang pertama itu ada halusinasi visual dan auditorik. Jadi, John Nash ini bertemu dengan Charles, yaitu teman sekamarnya yang ternyata tidak pernah ada. Ia juga berkomunikasi dengan Porter, yaitu agen fiktif. Dalam dunia klinis, halusinasi visual ini masih jarang terjadi, tetapi masih mungkin bisa terjadi. Sedangkan halusinasi auditorik ini lebih sering muncul pada kasus skizofrenia. Gejala yang kedua itu adalah waham kejar atau persecutory delusion. Jadi, Nash ini yakin bahwa dia ini sedang diburu atau ditarget oleh agen rahasia. Jadi ini membuat ia mengalami cemas, takut, dan sulit membedakan antara dunia nyata dan juga bahaya-bahaya yang diciptakan oleh otaknya sendiri. Gejala yang ketiga yaitu adalah gangguan insight. Jadi salah satu ciri penting dalam skizofrenia ini adalah ketidakmampuan untuk menyadari bahwa ia sedang mengalami gangguan. Jadi di kasusnya Nash ini dia percaya 100% bahwa apa yang ia alami, ia bertemu dengan Charles yaitu teman sekamarnya, ia bertemu dengan Porter, dia sedang diburu dan ditarget dengan agen-agen rahasia itu dia percaya bahwa itu adalah pengalaman yang nyata. Gejala yang keempat yaitu adalah gangguan fungsi sosial. Jadi, Nash ini mengalami gangguan di hubungan sosialnya juga. Seperti yang pertama, hubungan dengan istrinya yaitu Alicia itu mulai terganggu. Pekerjaan akademiknya yang sangat kacau dan juga emosinya yang sangat sulit dikendalikan. Nah, ini sesuai dengan gangguan skizofrenia yang digambarkan oleh psikologi klinis bahwa skizofrenia ini mempengaruhi hubungan sosialnya dan juga kemandiriannya. Di film A Beautiful Mind ini kita bisa melihat beberapa cara penanganan. Yang pertama itu ada terapi biologis atau dengan obat antipsikotik. Jadi Nash ini diberikan obat antipsikotik untuk menangani halusinasinya. Memang obat antipsikotik ini memberikan efek samping yang sangat berat, seperti Nash ini mengalami penurunan kefokusan dan juga Nash ini mengalami kelesuan di hari-harinya. Penanganan yang kedua yang muncul dalam film A Beautiful Mind ini adalah dukungan keluarga. Jadi dari istri Nash yaitu Alicia itu berperan sebagai jangkar emosinya Nash. Jadi dalam psikologi ini disebut sebagai family psychoeducation. Jadi bagaimana keluarga ini dilatih untuk menangani gejala dan juga membantu proses pemulihan. Seiring berjalannya waktu, Nash juga mengalami insight building di mana dia mulai menyadari bahwa beberapa hal yang ia lihat itu beberapa tidak masuk akal. Opsi yang pertama itu adalah CBTP, yaitu Cognitive Behavior Therapy for Psychosis. Nah, ini adalah terapi berbasis bukti. Jadi, tidak bertujuan untuk menghilangkan 100% halusinasinya, tetapi membuat klien ini tidak takut, tidak merasa dikendalikan, dan juga tidak krisis terhadap suara-suara atau visual-visual yang dilihatnya. Contohnya, ketika kita mengajak klien untuk membandingkan bukti, seperti
Kalau suara ini memerintah, apa yang terjadi jika kamu tidak mengikutinya? Dan juga membantu klien untuk menginterpretasi dan juga membuat interpretasi baru yang lebih realistis lagi. Hasil dari CBTP ini adalah klien mampu belajar mana pola pikir yang keluar dari otak yang bermasalah dan juga mana yang realita. Untuk penanganan yang kedua itu ada Acceptance and Commitment Therapy atau ACT for psikosis. Nah, selain CBT, ada juga ACT yang berfokus pada penerimaan. Berbeda dengan CBT kan untuk mengurangi rasa atau suara-suara halusinasinya itu. ACT di sini mengajarkan bahwa suara itu memang ada, tetapi kamu bisa memilih tindakan apa yang akan kamu keluarkan, apakah mengikutinya ataupun mengabaikannya. Itu berdasarkan keyakinannya. Nah, ini penting untuk orang seperti Nes yang tetap ingin mengajar, tetap ingin berkarya, dan juga tetap ingin bersosialisasi. Untuk yang selanjutnya itu ada Social Skill Training atau SST. Nah, gangguan sosial ini kan sering muncul pada schizophrenia, orang-orang dengan schizophrenia. SST di sini melibatkan latihan komunikasi, interaksi, dan juga adaptasi sosial yang baru. Nah, tujuannya untuk membuat kalian ini bisa menjalani hidup sehari-hari kembali seperti bekerja, mengajar, dan juga bersosialisasi dengan lingkungannya. Untuk yang keempat itu ada Family Psychoeducation. Nah, di film ini sudah ditunjukkan oleh Alicia yang mendukung Nes agar dia tidak terpaku pada halusinasinya. Tapi di dunia nyata ini pendekatannya jauh lebih sistematis. Nah, di keluarga di sini diajari untuk cara mendeteksi gejala yang muncul atau kambuh, cara merespons halusinasinya, dan juga cara untuk mengendalikan emosi sehingga tidak memperburuk kondisi pasien. Jadi, A Beautiful Mind ini bukan hanya film tentang John Nash, si jenius matematikawan, tetapi juga tentang perjuangan seseorang untuk menghadapi gangguan mental yang sangat kompleks. Gangguan mental seperti schizophrenia ini memang gangguan yang penuh dengan tantangan, tetapi dengan kombinasi obat, terapi modern seperti CBTP, ACT, social skill training, dan juga dukungan keluarga, klien mampu kembali berfungsi, berkarya, dan juga menjalani kehidupan sehari-harinya dengan penuh makna. John Nash adalah bukti bahwa gangguan mental tidak menghapus potensi seseorang. Yang penting adalah pemahaman, penanganan yang tepat, dan dukungan yang konsisten. Dan pada akhirnya, kisah John Nash dalam film A Beautiful Mind ini mengajarkan kita bahwa setiap jiwa memiliki medan perangnya sendiri. Ada yang berperang melawan dunia luar, dan juga ada yang berperang melawan isi kepalanya sendiri. Schizophrenia mungkin mengacaukan batas antara nyata dan tidak nyata. Tetapi bukan berarti seseorang kehilangan kemampuan untuk hidup dengan makna. Dengan terapi, dukungan, dan semangat yang tak akan pernah padam, bahkan pikiran yang retak pun bisa menemukan caranya kembali untuk bersinar. Sebab manusia tidak diukur dari seberapa banyak suara-suara yang mengganggunya, tetapi dari cahaya kecil yang tetap ia jaga. Setiap benak mungkin rapuh, tetapi setiap jiwa akan tetap indah ketika ia berusaha untuk pulang kepada dirinya sendiri. Selain itu, film A Beautiful Mind ini menggeser stigma tentang seorang penderita schizophrenia. Film ini tidak menggambarkan mereka dengan seseorang yang berbahaya, tetapi menggambarkan seseorang yang sedang berjuang dengan dirinya sendiri dan tetap memiliki potensi yang luar biasa. Baik, sekian ulasan dari film A Beautiful Mind. Saya Taskia Tunufus. Sekian, terima kasih.